Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kebanyakan yang pergi itu umat kami. Bapa pencipta kehidupan manusia yang juga di dalam iman dan percaya dan di dalam pengakuan iman itu kami juga yakin bahwa pergiannya tidak kemana-mana tapi ke dalam tangan kasih. Suami saya Ferdinandus Tetibere meninggal di Malaysia tahun 2019. Meninggal 2018. Meninggal di sana tahun 2019. Meninggal di Malaysia bulan Januari tanggal 29 tahun 2020. Allah yang Maha Rahim, hatimu tersobek-sobek menyaksikan manusia yang kau angkat menjadi putra dan putrimu, dijadikan komoditi oleh sesamanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pelindung perbudakan dan korban perdagangan manusia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama saya Suster Laurentina PI. Orang-orang seringkali menyebut saya dengan sebutan Suster Kargo karena seringnya saya ke Kargo untuk menjemput jenazah-jenazah. Saya Pendeta Emi Sahertian dari Jaringan Solidaritas Kemanusiaan untuk Korban Perdagangan Orang di Nusa Tenggara Timur yang selalu melakukan pelayanan penjemputan jenazah pekerja migran Indonesia di Kargo Bandara El Tari. Jenazah-jenazah yang saya terima bagi saya bukan sekedar barang, tapi bagaimana saya memaknainya bahwa setiap jenazah yang saya terima itu adalah suatu manusia ya. Ketika mereka pulang dalam keadaan jenazah dan mereka tidak bisa lagi bersuara. Laurentina barangkali tidak pernah membayangkan akan menghabiskan sebagian hari-harinya untuk mengurus pengiriman kargo jenazah. Awalnya saya dikatakan suster kargo agak sedih juga ya. Karena kadang-kadang juga ada orang yang mengatakan pada saya kurang kerjaan. Seringkali saya posting di Facebook selalu jenazah-jenazah dan peti-peti jenazah. Memang setiap jenazah itu bagi saya itu mempunyai kisah-kisah tersendiri, perjuangan mereka sendiri sebagai pahlawan keluarga dan pahlawan negara juga. Tim pelayanan kargo ini tanpa sengaja memulai kegiatannya di tahun 2016 lalu. Ketika itu penjemputan jenazah belum menjadi rutinitas seperti kondisi sekarang ini. Tanah pengusaha
Lama-lama itu menjadi satu pelayanan yang reguler, dan kami kaget bahwa ternyata pemulangan jenazah cukup tinggi dan itu sudah cukup lama. Ada bahaya perdagangan manusia di NTT, dan pada akhirnya ditetapkan sebagai darurat trafficking. Markus Seda adalah jenazah ketiga yang dipulangkan ke Kabupaten Ende sepanjang awal tahun 2020 ini. Pria kelahiran Agustus 1979 ini meninggal di Malaysia 29 Januari tahun ini. Sejak tahun 99, Markus meninggalkan tanah kelahirannya di desa Tomberabu Ende demi mengais rezeki ke negeri jiran. 21 tahun di negeri orang, Markus tidak pernah sekalipun mengunjungi keluarganya. Hingga akhirnya ia pulang dalam peti jenazah. Kami menyerahkan jenazah almarhum namanya dalam proses, tapi karena kecintaan Tuhan terhadap kita manusia, maka pada hari ini kita boleh melakukan penyerahan jenazah almarhum Bapak Markus Seda. Selama berada di Malaysia, keluarga kehilangan kontak komunikasi sebab dirinya tidak pernah berkabar dengan orang rumahnya. Kini dua orang tuanya yang renta pasrah dengan suratan takdir. Mereka hanya mengenang sosok anak pertamanya di sepanjang ingatan. Sempat lost contact, 17 tahun baru menghubungi saat itu ya. Sedih juga sih karena sekian lama dia tinggalkan kita. Kalau bapak sama mama kan misalnya dia berangkat kan masih sehat, masih muda, terus sekarang sudah tua. Begitu pun dia jalan sampai dengar informasi sampai dia meninggal, tidak sempat pulang, tidak pernah kasih kabar juga. Waktu itu sama agen atau berangkat sendiri? Kemungkinan dengan tidak pakai agen, mereka ada rekrutmen swasta ilegal. Dokumen lain yang dibawa apa waktu itu, Bapak? Setahu saya yang dia bawa itu KTP juga belum ada. Jadi tanpa dokumen sama sekali? Kami tahu bahwa banyak anak-anak dan umat kami itu diberangkatkan dan diperbudak habis-habisan. Sepanjang tahun 2019, kasus kematian pekerja migran asal NTT di Malaysia mencapai 119 orang. Hanya satu orang di antara mereka yang berstatus pekerja migran resmi. Bila di rata-rata, setiap 3 hari sekali, satu peti jenazah dikirim ke Nusa Tenggara Timur. Mereka yang pulang tanpa nyawa adalah para pekerja migran. Sementara sepanjang Januari hingga 7 September tahun 2020 ini, jumlah kasus kematian tercatat 53 orang. Tren kasus kematian PMI asal NTT di negeri jiran juga terus meningkat. Tercatat dari tahun 2016 hingga tahun 2019, jumlahnya naik 3 kali lipat. Melonjak dari kisaran 46 menjadi 119 orang. Ketika saya tiba di sini, memang saya tidak menyangka kalau akan menjemput jenazah, karena ketika surat keputusan dari provinsial saya bahwa saya akan menangani perdagangan manusia atau anti perdagangan manusia, tugas pastoral begitu. Itu selalu suster jemput?
Ya, angka itu? kalau pas saya ada di Kupang, saya berusaha untuk menjemput. Tapi ketika itu kadang-kadang saya ada di luar kota, tapi dokumen itu pasti lewat saya. Tapi kalau misalnya yang daratan Flores, itu biasanya saya kontak jaringan saya, yaitu Romo Perno yang seringkali saya kontak. Kedatangan jenazah melalui kargo Bandara El Tari Kupang tidak hanya menyisakan kegetiran bagi keluarganya, namun juga dirasakan oleh seluruh relawan tim pelayanan kargo. Pengiriman ratusan peti jenazah dalam 4 tahun terakhir seolah menjadi ritual, sekaligus penanda tragedi kemanusiaan yang melanda bumi Flobamora. Kadang-kadang sampai rumah keluarga itu sudah malam. Kadang-kadang keadaan keluarganya dengan rumah yang sangat-sangat sederhana, kemudian melihat keluarganya sangat membutuhkan bantuan dari pahlawan keluarga itu tadi yang terus meninggal. Bagaimana saya juga rasanya ikut sedih ya. Kasus kematian pekerja migran menimpa Franciscus Seda. Sang istri, Elizabeth Enda, hanya bisa meratapi kepergian sang suami untuk selamanya. Franciscus menghembuskan nafas terakhir pada saat berada di Malaysia. Juni tahun ini, seharusnya genap 5 tahun ia bekerja di negeri tetangga. Namun belum genap masanya, bapak dari 3 anak ini dipanggil Yang Maha Kuasa. Franciscus berangkat ke Malaysia pada tahun 2015 melalui Pulau Kijang di Batam. Bapak tidak pernah beritahu tuh, bilang ada tawaran atau apa. Berempat ya? Nah, waktu itu di pelabuhan tuh berempat. Itu dari mana aja? Itu dari Ende. Dari Ende. Oke, jadi cuma bapak ya dari sini ya? Ya, dari sini. Lainnya dari Ende. Ya, cuma itu bapak suruh saya beli tiket itu yang mau ke Kijang, Pulau Kijang itu saja. Beli tiket kapal ke Pulau Kijang. Oh, jadi beli sendiri? Beli sendiri. Ke Pulau Kijang dulu, baru ke Malaysia gitu? Iya, begitu ceritanya begitu. Oh, oke. Berarti selama komunikasi itu memang ketahuan bapak tidak ada paspor? Ya, benar. Sampai kemarin juga tidak ada paspor ya? Sampai kemarin, ya tidak punya paspor. Gong 2000. Franciscus Seda adalah satu di antara ratusan warga NTT yang berangkat bekerja ke Malaysia tanpa dokumen. Kepergiannya pada tahun 2015 tanpa membawa surat-surat. Jangankan kartu tenaga kerja luar negeri, dokumen paspor saja ia tidak memilikinya. Kami tahu bahwa banyak anak-anak dan umat kami itu diberangkatkan dan diperbudak habis-habisan. Ketika dia pulang, kemanusiaannya itu sudah tidak berharga apa-apa. Kami cukup sedih ketika ada yang diterlantarkan di kargo karena mereka tidak tahu keluarga di mana karena namanya palsu. Jadi 3 hari diterlantarkan di kargo itu, lalu baru kami tahu bahwa itu umat kami. Nanti kalau kami lacak dapat fotonya, kalau dia umat kami kirim ke semua jaringan gereja. Oh, ini dia umatnya di sini, alamatnya di sini. Sampai kapan mama mau melakukan ini? Kami tidak berpikir sampai kapan. Paling tidak kami meneruskan suara mereka yang sudah terbungkam di dalam peti jenazah. Kita punya kesulitan soal ambulans ya. Mengharapkan bantuan dari pihak-pihak terkait, misalnya dari rumah sakit mereka punya kesibukan, lalu dinas sosial juga punya kesibukan.
Saya sekarang sedang berada di Kabupaten Ende di Nusa Tenggara Timur. Hingga bulan Maret tahun ini sudah ada 6 orang warga Ende yang meninggal di Malaysia dan sebagian besar status mereka adalah pekerja migran ilegal. Jika kita bandingkan dengan tahun lalu, jumlah ini sudah mencapai sepertiga dari jumlah total korban meninggal pada tahun 2019. Namun faktanya, ini tidak menyurutkan niat warga Ende untuk berangkat ke negeri jiran dan mencari peruntungan di sana. Selama ini Ende menjadi daerah kantong penyumbang kasus kematian pekerja migran asal NTT. Sepanjang tahun 2019, jumlahnya 25 orang, mencapai lebih 20% dari total 119 kasus kematian. Sekarang saya akan menemui Romo Perno. Ini adalah pastor yang dikenal peduli terhadap migran untuk mengetahui permasalahan seputar pekerja migran yang ada di Ende. Gereja dan relawan menjadi salah satu agen yang aktif bergerak menangani pemulangan jenazah pekerja migran. Namun tentu saja, mereka juga tidak selalu berkecukupan dana untuk mengurus semuanya, termasuk membiayai pemulangan ke berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur yang secara geografis berupa kepulauan. Kesulitannya apa, Romo, pada saat proses pemulangan jenazah ini? Akhir-akhir ini kesulitan besar itu soal biaya ya. Dari Kupang ke Ende atau Kupang ke Flores misalnya. Karena awal tahun ini memang BP3 TKI juga masih mengalami kesulitan keuangan. Biaya pemulangan dari Malaysia sampai di sini sekitar 5.500 ringgit. Setara berapa kalau di rupiah sekitar 18 jutaan. Itu uang dari mana, Romo? Kadang komunitas migran asal Indonesia, mereka punya komunitas itu yang membantu mengumpulkan uang dari antara mereka. Kadang juga dibantu oleh pihak gereja di Malaysia. Ya, itu sampai di Kupang. Sementara dari Kupang ke Ende atau ke wilayah NTT akan dibantu oleh BP3 TKI di Kupang. Prosesnya pemulangan jenazah. Ya, untuk kita misalnya di wilayah daratan Flores misalnya, kita punya kesulitan soal ambulans ya. Ambulansnya kenapa, Romo? Ambulans seringkali kita mengharapkan bantuan dari pihak-pihak terkait, misalnya dari rumah sakit, mereka punya kesibukan, lalu dinas sosial juga punya kesibukan, lalu alasan biaya dan lain-lainnya. Seringkali kami mengalami kesulitan ketika jenazah itu justru sudah tiba di Ende atau tiba di Flores. Ya, karena itu keluarga terpaksa harus mengeluarkan biaya sendiri untuk mengurus jenazah. Sementara keluarga tidak mampu. Keluarga tidak mampu. Akhirnya apa yang terjadi kalau kondisi seperti itu? Kami tim berjuang untuk menggunakan uang pribadi untuk menolong mereka. Menurut data BP3 TKI Nusa Tenggara Timur, selain kasus deportasi, kematian pekerja migran mendominasi jenis laporan permasalahan yang dialami oleh warganya. Tahun 2019 misalnya, dari 411 kasus yang terjadi, 119 laporan diantaranya adalah kasus kematian. Sementara di tahun 2018, persentasenya lebih tinggi. Dari rekapitulasi 340 permasalahan, 105 diantaranya adalah kasus kematian pekerja migran. Ini adalah berkas proses penanganan jenazah TKI asal NTT yang ada di kantor BP3 TKI di Kota Kupang. Berkas-berkas ini berasal dari 3 tahun terakhir, ini 2017, 2018, dan 2019. Tapi kalau kita berbicara soal TKI yang berangkat ke Malaysia, ya ini bukan sekedar dokumen atau kertas, tetapi ini soal nyawa manusia.
Metro TV, knowledge to elevate.